Ketika pernikahan diatur untuk menyelamatkan nama baik keluarga, Nadira tak menyangka bahwa ia akan terjebak dalam rahasia besar suaminya dan menemukan cinta di tempat yang paling tak terduga. Aku baru saja selesai meeting jam 9 malam, dan udara di luar masih terasa panas. Jakarta emang selalu begini, gerah, bising, penuh orang yang kayaknya nggak pernah tidur. Aku duduk di kursi belakang taksi online sambil nyenderin kepala ke jendela. Badanku pegel semua, tapi pikiran nggak bisa istirahat. Proyek besar bulan depan udah nunggu, dan aku tahu ini bakal bikin hidup lebih gila lagi dari biasanya. Tapi sore itu, ada satu hal yang bikin otakku makin jungkir balik. Mama nge-WhatsApp aku pas aku masih di kantor. Biasanya dia cuma nanyain kabar atau minta tolong dibeliin sesuatu buat adik-adikku. Tapi kali ini beda. Chatnya pendek banget, cuma bilang kalau mereka pengen ketemu aku malam ini. Penting, katanya. Nah, kata penting itu langsung bikin alarm di kepala aku bunyi keras. Aku sampai rumah jam 10 lewat sedikit. Mama sama Papa udah duduk di meja makan. Wajah mereka tegang banget. Di atas meja ada secangkir teh hangat yang bahkan belum disentuh. Aku langsung tahu ini serius. Kalau Mama sama Papa udah kayak gini, pasti ada masalah besar. Nadira, duduk dulu, kata. Mama pelan, matanya nggak berani ngelepas mataku. Suaranya tenang, tapi aku tahu dia cemas. Banget. Aku tarik kursi dan duduk di depan mereka. Ada apa, Ma? Kenapa kelihatannya serius banget? Mama saling pandang sama Papa sebelum akhirnya dia angkat bicara. Kami mau omongin soal masa depan kamu. Masa depan? Maksudnya apa? Aku kan udah punya rencana hidup sendiri. Umur 28 tahun, karier udah lumayan mapan, tabungan cukup, dan aku merasa hidup aku tuh oke-oke aja. Apa ada yang salah? Kenapa tiba-tiba ngomongin masa depan aku? Tanyaku, penasaran campur risih. Papa akhirnya buka suara. Nadira, kita ada masalah besar. Keluarga kita ada skandal. Dia berhenti sebentar, kayak mikir gimana caranya menyampaikan hal ini tanpa bikin aku syok lebih parah. Skandal? Jantungku langsung deg-degan keras. Skandal macam apa? Aku nggak pernah dengar cerita apapun tentang ini sebelumnya. Aku cuma diam, menunggu mereka lanjutin. Perusahaan Papa ada masalah hukum, kata Mama pelan. Ada tuduhan korupsi. Itu belum bisa dipastikan benar atau salah. Tapi nama baik keluarga kita udah mulai dicemarin. Aku bengong. Tuduhan korupsi? Papa? Rasanya mustahil. Papa orangnya teliti banget soal kerjaan. Tapi, ya, dunia bisnis memang enggak ada yang pasti. Kalau udah urusan hukum, apalagi di Indonesia, segala sesuatunya bisa cepet jelek. Lalu apa hubungannya sama aku? Tanyaku, meski dalam hati aku udah mulai ngerasa ada sesuatu yang enggak enak. Mama nyeret napas panjang. Keluarga kita butuh dukungan besar-besaran biar nama baik kita tetap terjaga. Salah satu cara adalah pernikahan. Pernikahan? Otakku langsung blank. Maksudnya apa? Aku sudah ngobrol sama keluarga Pak Rizal, kata Mama. Suaranya tambah pelan. Anaknya Alvaro juga single. Kamu dan dia akan menikah. Aku langsung enganga. Serius? Ini nggak lucu. Ma, maksudnya gimana? Aku nggak kenal siapa-siapa namanya Alvaro. Itu! Pernikahan ini cuma formalitas, Nadira, kata Papa cepat-cepat. Cuman setahun. Setelah itu, kalau situasi udah membaik, kalian bisa pisah. Aku geleng-geleng kepala. Serius, ini nggak masuk akal. Kalian nggak bisa maksa aku nikah cuma buat selamatin reputasi keluarga. Nadira, kami nggak punya pilihan lain, kata Mama. Suaranya mulai bergetar. Ini demi keluarga kita. Kalau nama baik kita hancur, kamu juga yang bakal kena imbasnya. Karier kamu, masa depan kamu, semuanya. Aku nggak bisa jawab apa-apa. Ini kayak mimpi buruk. Aku, Nadira, wanita mandiri yang selalu percaya sama prinsip bahwa pernikahan harus didasari cinta, tiba-tiba dipaksa nikah sama orang asing cuman buat jaga harga diri keluarga? Jadi, gimana? Tanya Mama pelan, matanya ngelempet harap-harap cemas. Aku coba tarik napas panjang, meski rasanya sulit banget.
Kalau aku nggak setuju, wajah Mama langsung pucat. Kami nggak bisa bayangin apa yang bakal terjadi kalau kamu nggak setuju. Aku ngerti posisi mereka. Tapi ini hidup aku. Aku nggak bisa hidup cuma buat menyenangkan orang lain. Aku mikir keras, mencari jalan keluar. Tapi nggak ada. Semua jalan buntu. Akhirnya, aku nyerah. Oke, aku setuju. Tapi cuma setahun. Setelah itu, kita nggak ada ikatan apa-apa lagi. Mama langsung nangis lega. Tapi aku nggak bisa merasa senang. Ini awal dari masalah besar. Dan aku nggak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Hari itu datang lebih cepat daripada yang kuharapkan. Aku baru aja bangun tidur malam sebelumnya. Mikirin gimana caranya kabur dari pernikahan ini. Meskipun dalam hati aku tahu itu mustahil. Mama udah ngatur semuanya. Pertemuan pertamaku sama Alvaro bakal diadain di sebuah restoran mewah di daerah SCBD. Restoran yang biasa dipakai orang-orang penting buat meeting atau dinner romantis. Kayak gitu emang cocok banget buat acara kayak gini. Tapi aku cuman ngerasa kayak lagi masuk ke medan perang. Aku pilih baju yang simple tapi tetap rapi. Dress hitam selutut, heels rendah biar nyaman, dan sedikit make up supaya kelihatan kayak orang dewasa. Bukan buat kesan apa-apa sih, cuman biar mereka nggak mikir aku terlalu sembarangan. Jujur, aku nggak peduli penampilan aku gimana pas ketemu calon suami kontrak ini. Yang penting, aku kelihatan serius meskipun hatiku rasanya kayak mau copot. Pas sampai di restoran, aku langsung disambut sama pelayan yang pakai jas rapi. "Selamat malam, Mbak. Ada reservasi atas nama Nadira," kataku pelan, sambil nyerahin nama yang udah didaftarin Mama. "Iya, silakan masuk. Keluarga sudah menunggu." "Keluarga?" Maksudnya Mama sama Papa juga ada di situ. Aku langsung mikir buruk-buruk. Wow, ternyata bukan cuma Mama sama Papa. Di meja udah ada 2 orang lain. Seorang pria paruh baya yang kelihatan tegas banget, dan Alvaro. Itu dia, Alvaro. Dia duduk di ujung meja. Wajahnya tenang banget. Nggak kayak aku yang deg-degan kayak mau naik roller coaster. Dia tuh tampan. Nggak bisa dipungkiri. Tinggi, rambutnya agak gondrong tapi rapi. Matanya tajam tapi dingin. Kayak ada tembok tebal di sekitarnya yang bikin orang susah deketin. Dia nggak senyum waktu aku sampai. Cuma angguk, pelan. "Selamat malam, Nadira," katanya pelan, suaranya dalam banget. Rasanya aneh banget dengar namaku diluarin sama orang asing. Aku cuma balas, "Malam." Duduk di kursi yang udah disediain, aku langsung merasakan atmosfer yang canggung banget. Mama sama ibunya Alvaro mulai ngobrol soal hal-hal ringan. Cuaca, makanan favorit, dan segala macem basa-basi yang bikin aku pengen jalan keluar aja dari tempat ini. Sementara itu, aku nggak bisa berhenti mikir kalau orang ini bakal jadi suamiku cuma buat 1 tahun. Setahun doang, tapi kok rasanya kayak hukuman seumur hidup. Setelah beberapa menit obrolan basi, akhirnya Mama nyerahin giliran ke aku sama Alvaro. "Nah, kalian kan belum kenal baik. Coba ngobrol-ngobrol santai dulu ya," katanya, tersenyum manis. Aku nyerah. Ini pasti bagian dari rencana mereka biar kita dekat. Aku lihat Alvaro yang masih pegang gelas air mineralnya dengan santai. Dia ngelihatku balik, tapi ekspresinya datar banget. Nggak ada rasa antusias atau apapun. "Apa kabar?" tanyanya. Kayak ngomong formalitas aja. "Baik," jawabku singkat. "Kamu?" "Baik juga." "Ya Tuhan, ini kayak ngobrol sama robot. Gimana orang ini bisa jadi suamiku?" Pikiran itu bikin aku tambah stres. Akhirnya, aku nyerahin diri buat mikirin cara ngobrol yang nggak terlalu awkward. "Jadi, kamu kerja di mana?" "Aku punya bisnis teknologi di Singapura," katanya pelan. "Sekarang lagi expand ke Indonesia." "Oh, jadi dia pebisnis?" Pantas aja kelihatannya kayak orang yang nggak pernah santai. "Seru ya," kataku. Nggak tahu harus bilang apa lagi. "Menurutmu?" tanyanya balik, matanya ngelempet mataku. Aku nggak bisa baca maksudnya apa. "Biasa aja sih," kataku jujur. Aku nggak terlalu ngerti soal teknologi. Dia nyeret napas pendek, kayak nahan sesuatu. "Oke."
Nggak lama setelah itu, obrolan kita makin canggung. Kita nggak nemu topik yang bisa bikin kita nyambung. Dia tuh, gimana ya? Tertutup banget. Aku nyerahin usaha buat cari chemistry, karena kelihatannya nggak bakal dapet apa-apa. Faktanya, aku nggak merasakan apa-apa. Nggak ada getar-getar cinta, nggak ada rasa nyaman, apalagi rasa spesial. Nihil. Tapi, ada satu hal yang bikin aku penasaran. Dari awal kita ketemu, dia nggak pernah nanya soal pernikahan ini. Dia nggak nanya apa aku setuju atau nggak. Bahkan nggak mikirin gimana perasaanku soal semua ini. Dia cuma diam, kayak ini semuanya udah final, dan nggak butuh diskusi lagi. Selesai, makan, kita salaman. Aku nggak tahu harus bilang apa, jadi cuma ngucapin, makasih udah datang. Dia cuma angguk pelan, matanya masih dingin. Sama-sama. Pas aku balik ke rumah, aku langsung ngelempet badan ke kasur. Otakku penuh banget sama gambaran-gambaran buruk tentang masa depan. Orang kayak Alvaro tuh nggak ada gregetnya. Dingin, tertutup, nggak ada chemistry sama sekali. Gimana caranya aku bisa jalanin 1 tahun bareng dia tanpa gila? Tapi, ya, aku tahu ini nggak ada pilihan lain. Aku cuman bisa berharap setahun bakal cepet lewat. Semoga aja dia nggak bikin hidup aku tambah ribet dari yang udah ribet sekarang. 2 minggu setelah pertemuan pertama itu, pernikahan akhirnya dilaksanakan. Cepet banget. Kayak nggak ada waktu buat mikir 2 kali. Aku udah nyerahin diri buat ngejalanin ini semua. Mama sama papa bilang semuanya udah disiapin matang-matang. Gedung, catering, baju pengantin, sampai undangan yang disebar ke orang-orang penting biar kelihatan sempurna di depan publik. Semuanya serba kilat. Nggak ada waktu buat ngerasain apa-apa selain cemas. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar hotel, pakai gaun putih panjang yang elegan, tapi bikin aku ngerasa kayak boneka Barbie raksasa. Makeupku tebal, rambut digelung, tinggi, dan wajahku kayak nggak dikenali. Aku lihat pantulan diriku sendiri di cermin, tapi rasanya nggak nyata. Ini aku? Nadira yang mandiri, keras kepala, dan selalu punya rencana hidup jelas? Rasanya lebih kayak mimpi buruk daripada momen bahagia. Mama masuk ke kamar dengan mata berkaca-kaca. "Kamu cantik banget, sayang," katanya pelan sambil megang pundakku dari belakang. "Ini hari bahagiamu." Bahagia? Aku cuma bisa senyum tipis, meskipun hatiku kosong banget. Ini bukan tentang bahagia. Ini soal tanggung jawab, soal menyelamatin nama, baik keluarga. Tapi entah kenapa, kata-kata mama tadi bikin dadaku sesak. Mungkin karena dia percaya kalau ini bakal jadi awal baru buat keluarga kita. Atau mungkin karena dia nggak tahu gimana perasaanku sebenarnya. "Udah siap?" tanya mama lagi. Suaranya lembut, tapi ada nada cemas di baliknya. Aku tarik napas panjang, lalu angguk pelan. "Siap." Upacara pernikahan berlangsung singkat dan formal. Tamu-tamu yang datang kebanyakan orang tua atau kolega bisnis keluarga. Semuanya pakai pakaian rapi, tersenyum ramah, dan memberikan selamat kayak ini adalah acara indah biasa. Tapi buat aku, ini kayak drama panggung besar-besaran. Aku cuma ikutin semua prosesi kayak robot. Salaman, ijab kabul, foto bareng keluarga. Semuanya cepet lewat, tapi rasanya kayak abad. Pas ijab kabul, Alvaro ngomong janji nikahnya dengan tenang. Banget, suaranya mantap. Nggak ada keraguan sedikit pun. Dia tuh kayak nggak merasakan apa-apa. Nggak ada gugup, nggak ada emosi. Aku cuma bisa nyerahin diri buat mengikuti langkah-langkahnya tanpa mikir terlalu banyak. Pas ditanya apakah aku mau nerima dia sebagai suami, aku cuma bisa jawab, "Saya terima," kayak robot yang diprogram buat ngikutin perintah. Setelah itu, semuanya selesai. Kami resmi jadi suami istri. Aku nggak tahu harus ngerasain apa. Seneng, sedih, kosong aja. Yang pasti, aku nggak merasakan cinta sama sekali. Ini cuma kontrak 1 tahun. Itu yang aku pegang erat-erat di pikiranku. Malam harinya, kami langsung pindah ke rumah Alvaro. Bukan apartemen modern seperti yang aku bayangin. Tapi sebuah villa megah yang letaknya agak jauh dari pusat kota Jakarta. Villa itu luas banget. Arsitekturnya klasik tapi tetap modern, dengan halaman depan yang dipenuhi pepohonan tinggi. Suasananya sunyi banget.
Beda banget sama hiruk-pikuk Jakarta yang biasa aku tinggalin. Di sini, rasanya kayak di dunia lain. Alvaro nganterin aku masuk ke dalam villa. Dalam hati aku mikir, ini bakal jadi rumah aku selama setahun ke depan. Nggak buruk sih, tapi rasanya aneh banget. Aku nggak pernah bayangin bakal tinggal di tempat kayak gini bareng orang asing. Kamarnya di lantai atas, kata Alvaro. Suaranya datar banget. Dia nunjuk tangga kayu besar yang mengarah ke lantai 2. Kamu bisa pilih kamar mana aja, tapi aku biasanya tidur di ujung kanan. Aku manggut-manggut. Oke, dia ngeliatin aku bentar, kayak nunggu reaksi lebih lanjut. Tapi aku cuma diem, nggak tahu harus ngomong apa. Akhirnya, dia nyerahin diri buat ngomong lagi. Kalau ada apa-apa, kamu bisa panggil aku. Ada pembantu di dapur juga. Oke, kataku lagi. Pendek, tapi cukup buat ngelanjutin percakapan yang nggak nyambung ini. Aku langsung naik ke lantai atas, nyari kamar buat tidur. Ada beberapa pintu di koridor panjang itu, tapi aku milih kamar yang ada di tengah. Kamarnya luas, dengan jendela besar yang ngadep ke halaman belakang. Dekorasi di dalamnya simpel tapi elegan, kayak selera Alvaro yang dingin dan minimalis. Pas, aku mulai bongkar barang-barang aku mulai sadar ada sesuatu yang aneh tentang Alvaro. Dia tuh orangnya nggak banyak omong. Bahkan pas awal-awal kita ketemu di restoran, dia kayak nggak peduli sama pernikahan ini. Malam ini pun, dia nggak nanya apa-apa soal aku. Nggak nanya gimana rasanya jadi pengantin baru, nggak nanya apa yang aku sukai atau nggak suka. Dia cuman diam. Kayak nggak ada hubungan kita di situ. Tapi, ada satu hal yang bikin aku penasaran banget. Di salah satu sudut villa, ada pintu besar yang terkunci. Pintunya kelihatannya jarang dibuka, soalnya ada debu tebel di gagang pintunya. Aku nyerahin diri buat nanya ke Alvaro soal itu malam itu juga. Kenapa ada pintu terkunci di sini? Tanyaku, pas kita lagi makan malam bareng di meja makan. Hanya ada aku sama dia. Suasana hening banget. Pembantu udah pulang, jadi kita makan berdua kayak orang asing yang nggak kenal satu sama lain. Pintu itu nggak dipakai, jawabnya pendek. Matanya masih fokus ke piringnya. Nggak dipakai kenapa? Tanyaku lagi, penasaran banget. Entah kenapa, ada sesuatu di balik pintu itu yang bikin aku pengen tahu lebih banyak. Itu urusan pribadi, katanya. Dingin, suaranya kayak membatu. Matanya nggak ngelepas mataku, tapi ekspresinya kosong banget. Jangan ganggu itu. Aku langsung tutup mulut. Oke, jadi dia nggak mau ngomongin itu. Fine, aku nggak akan nanya lagi. Tapi semakin dia menutup-nutupi sesuatu, semakin aku penasaran. Apa sih yang dia sembunyiin? Malam itu aku tidur nggak nyenyak. Otakku terus mikirin Alvaro, pintu terkunci itu, dan semua hal yang nggak jelas. Aku tahu ini baru awal, tapi rasanya kayak aku masuk ke dunia yang nggak aku kenal sama sekali. Dunia yang penuh rahasia, dingin, dan nggak ada tempat buat aku ngerasa nyaman. Aku nyerahin diri buat mikirin cara keluar dari pernikahan ini. Setahun tuh lama banget. Gimana caranya aku bisa bertahan di sini tanpa gila? Hari-hari pertama di rumah Alvaro berjalan aneh. Bukan cuman karena suasana yang sunyi atau sikap Alvaro yang dingin, tapi juga karena perasaan gak enak yang terus ngelekat di kepala aku. Aku gak bisa berhenti mikirin pintu terkunci itu. Tiap kali lewat depannya, rasanya kayak ada sesuatu yang megang erat hatiku. Sesuatu yang gak bisa dibiarkan begitu aja. Tapi setiap kali aku pengen nanya lebih lanjut ke Alvaro, dia selalu menghindar. Ekspresinya langsung berubah jadi tegang kalau topik itu disinggung. Kayak ada batas yang nggak boleh dilanggar. Malam ketiga di sini, aku udah nggak tahan lagi. Setelah makan malam yang canggung bareng Alvaro, dia cuma ngomong seperlunya, bahkan kadang nggak jawab sama sekali. Aku nekat buat nyelidikin sendiri soal pintu itu. Mungkin ini salah satu cara aku buat tetap waras di tengah kebekuan hubungan kami. Atau mungkin ini cuma rasa penasaranku yang kelewatan. Apapun alasannya, aku tahu aku nggak bakal bisa tidur nyenyak kalau nggak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Pas yakin Alvaro udah masuk kamar dan kemungkinan besar udah tidur, aku diam-diam turun ke lantai bawah. Villa ini luas banget.
tapi heningnya bikin suara langkah kakiku terdengar keras banget. Jantungku deg-degan keras, tapi aku terus jalan sampai ke depan pintu terkunci itu. Pintu itu kelihatannya lebih tua dibanding pintu lain di villa ini. Kayunya lebih gelap, dengan gagang besi yang udah mulai karatan. Aku coba pegang gagang pintunya pelan-pelan. Seperti yang aku duga, pintunya masih terkunci, tapi entah kenapa ada celah kecil di antara pintu sama dindingnya. Nggak gede-gede banget, tapi cukup buat mataku bisa ngintip ke dalam. Aku pelan-pelan nunduk dan lihat ke dalam lewat celah itu. Napas, aku langsung tertahan. Di dalam ruangan itu, ada foto-foto besar yang dipajang di dinding. Semua fotonya menampilkan seorang gadis kecil berambut panjang, senyumnya manis banget. Dia nggak sendirian. Di beberapa foto, dia lagi main bareng Alvaro. Waktu mereka kecil, mereka kelihatannya deket banget, kayak saudara yang selalu bareng-bareng. Tapi ada sesuatu yang aneh dari ekspresi si gadis kecil itu. Matanya, meskipun tersenyum, matanya kelihatannya kosong, kayak ada beban berat di balik senyumnya. Aku langsung mundur, deg-degan keras. Ini siapa? Kenapa Alvaro nggak mau ngomongin ini? Apa hubungannya sama dia? Otakku langsung dipenuhi teori-teori liar. Mungkin ini adiknya, tapi kenapa dia disembunyiin? Besok paginya, aku nggak bisa nahan rasa penasaranku lagi. Pas sarapan bareng, Alvaro, lagi-lagi suasana canggung banget, aku akhirnya nyerahin diri buat konfrontasi langsung. Siapa gadis di foto itu? Tanyaku tiba-tiba, suaraku lebih berani daripada yang aku kira. Alvaro yang lagi minum teh langsung berhenti gerak. Ekspresinya berubah drastis, kayak kena petir dadakan. Dia ngelihatin aku kayak nggak percaya aku baru aja nanya itu. Apa maksudmu? Katanya pelan, suaranya dingin banget. Aku lihat fotonya semalam, kataku. Nggak takut buat ngehadapin tatapan matanya yang tajam. Ada pintu terkunci di lantai bawah, dan aku nemuin foto-fotonya di situ. Siapa dia? Dia tarik napas panjang, kayak ngerasa dilema. Beberapa detik kemudian, dia meletakin gelas tehnya di meja dengan pelan tapi keras. Itu urusan pribadi. Katanya singkat, suaranya lebih tajam daripada biasanya. Urusan pribadimu kok harus disembunyiin? Tantangku, nggak mau nyerah gitu aja. Aku tinggal di rumah ini sekarang, Alvaro. Kita nikah, ingat? Meskipun cuma formalitas, kita tetap punya tanggung jawab buat saling ngerti. Dia diam bentar, kayak mikir keras. Matanya nunduk ke piringnya, tapi aku tahu dia lagi mikir gimana caranya. Jawab pertanyaanku, tanpa ngasih tahu terlalu banyak. Dia, adikku. Katanya akhirnya, suaranya pelan banget. Namanya Laras. Aku langsung bengong. Adiknya? Kenapa dia nggak pernah bilang apa-apa tentang ini? Kenapa kamu nggak pernah cerita tentang dia? Laras. Dia nggak tinggal di sini, katanya. Suaranya tambah pelan kayak dia nggak pengen ngomong lebih lanjut. Dia ada masalah. Masalah apa? Tanyaku lagi, nggak bisa berhenti. Ada sesuatu di nada bicaranya yang bikin aku merinding. Ini bukan cuma masalah biasa. Alvaro berdiri dari kursinya, wajahnya kelihatannya capek banget. Ini bukan waktunya buat ngomongin ini, Nadira. Kamu nggak butuh tahu semua hal tentang aku. Aku langsung kesel. Tapi ini penting. Kita tinggal di rumah yang sama, Alvaro. Aku berhak tahu. Dia ngeliatin aku lama. Kayak mikir apakah dia bakal lanjutin omongannya atau enggak. Akhirnya, dia angkat bahu kayak nyerahin diri. Oke. Laras. Dia mengidap gangguan mental. Dia tinggal di sebuah fasilitas kesehatan sejak beberapa tahun lalu. Jawaban itu bikin aku bengong total. Gangguan mental? Fasilitas kesehatan? Kenapa dia nggak pernah bilang apa-apa tentang ini? Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Karena ini bukan urusanmu, katanya tiba-tiba, suaranya naik. Itu kali pertama aku lihat dia marah. Ekspresinya langsung berubah jadi tajam. Kayak dia ngerasa aku udah melanggar batas privasinya. Kamu pikir pernikahan ini tentang apa? Kita cuma formalitas, Nadira. Kamu nggak perlu tahu segalanya tentang aku atau hidupku. Aku langsung diam. Kata-katanya menusuk banget, meskipun dia nggak ngomong dengan nada kasar. Dia benar, pernikahan ini emang cuma formalitas.
Tapi kenapa rasanya kayak ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Kenapa dia sembunyiin adiknya kayak ini? Setelah itu, suasana di rumah jadi makin canggung. Alvaro nggak ngomong apa-apa lagi tentang Laras, dan aku nggak berani nanya lebih lanjut. Tapi rasa penasaranku nggak hilang. Malah, makin kuat. Aku mulai mikir, apa rahasia ini cuma permukaan aja? Apa ada hal lain yang Alvaro sembunyiin? Malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku duduk di tepi jendela kamarku, mikirin semua hal yang udah aku lihat dan dengar. Foto-foto Laras, ekspresi kosong di matanya, dan sikap Alvaro yang kayak ada tembok tebal di sekitarnya. Semuanya bikin aku penasaran, tapi juga sedih. Gimana rasanya punya adik yang nggak bisa tinggal bareng keluarga? Dan kenapa dia nggak pernah cerita tentang ini? Aku tahu aku harus cari tahu lebih banyak. Tapi cara apa yang bisa aku pakai biar Alvaro nggak marah lagi? Apa aku harus cari informasi sendiri? Atau apa aku harus nyerahin diri dan ikutin alurnya? Yang pasti, satu hal udah jelas. Pernikahan ini nggak semudah yang aku bayangin. Ada rahasia besar di balik semua ini. Dan aku nggak tahu apa yang bakal terjadi kalau rahasia itu akhirnya terbongkar. Beberapa hari setelah percakapan tegang soal Laras, suasana di rumah masih canggung banget. Aku sama Alvaro kayak dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Dia nggak banyak omong lagi, dan aku juga nggak berani nanya lebih lanjut tentang adiknya. Tapi ada sesuatu yang mulai bikin aku mikir ulang soal dia. Alvaro tuh nggak semudah itu dipahami kayak yang awal-awal aku kira. Pas aku lagi duduk di teras belakang villa sore-sore, ngopi sambil nyerahin diri buat santai sejenak dari pikiran-pikiran berat, tiba-tiba aku lihat Alvaro keluar dari rumah. Dia pakai kaos polos sama celana pendek, rambutnya agak berantakan kayak baru bangun tidur. Di tangannya ada bola sepak kecil, dan di belakangnya ada seorang anak kecil cowok yang kelihatannya umurnya sekitar 6 atau 7 tahun. Anak itu senyum lebar banget, matanya berbinar-binar kayak nemuin mainan baru. Aku langsung penasaran. Siapa anak ini? Kenapa Alvaro jalan bareng dia? Mereka menuju ke halaman belakang villa, tempat ada lapangan rumput kecil yang biasa dipakai buat main-main. Alvaro ngeluarin bola sepaknya, lalu mulai ngajarin si anak kecil cara nendang bola dengan benar. Lagi, apa mereka? Gumamku pelan dalam hati. Ini pertama kalinya aku lihat sisi lain dari Alvaro. Selama ini dia selalu kelihatannya serius, dingin, bahkan kadang kayak nggak peduli sama apapun. Tapi sekarang, dia kayak orang yang beda banget. Senyumnya meskipun tipis, tapi ada kehangatan di situ. Dia sabar banget ngajarin si anak kecil, meskipun si anak kadang-kadang nendang bolanya ke arah salah, atau malah jatuh karena kurang hati-hati. Aku nggak bisa nahan rasa penasaranku. Akhirnya, aku nyerahin diri buat mendekat pelan-pelan. Siapa dia? Tanyaku. Suaraku pelan biar nggak ngagetin mereka. Alvaro ngelihat ke arahku bentar, tapi ekspresinya nggak berubah dingin kayak biasanya. Ini Raka, katanya singkat. Dia tetangga, dekat. Raka langsung melambaikan tangan ke arahku dengan senyum lebar. Halo Mbak. Halo, balasku, tersenyum tipis. Aku ngelihat ke arah Alvaro lagi. Penasaran kenapa dia nggak pernah cerita soal ini juga. Kamu sering main sama dia? Kalau ada waktu luang, jawabnya pendek, tapi kali ini nada suaranya nggak keras kayak biasanya. Dia fokus lagi ke Raka, ngajarin dia teknik dribbling dasar. Aku diam bentar, cuman ngeliatin mereka main. Ada sesuatu yang bikin aku aneh. Nggak tahu kenapa, rasanya ada sisi lain dari Alvaro, yang mungkin selama ini dia sembunyiin. Dia tuh nggak cuma dingin, atau tertutup kayak yang aku pikir dulunya. Ada sesuatu di balik sikapnya yang kayak punya tujuan atau makna lebih dalam. Setelah beberapa menit, akhirnya aku ngomong lagi. Kenapa kamu ngajarin dia main bola? Alvaro berhenti sebentar, matanya ngelempet mataku bentar sebelum dia angkat bahu. Dia pengen jadi pemain bola. Orang tuanya nggak sempet ngajarin dia soal olahraga, jadi aku ngisi waktu aja. Jawaban itu simpel banget, tapi entah kenapa bikin aku mikir keras. Jadi, dia nggak cuma mikirin dirinya sendiri atau urusannya sendiri. Dia peduli sama orang lain, meskipun caranya nggak terlalu kelihatan. Aku nggak bisa nahan diri buat bertanya lagi. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal ini?
Dia manggut-manggut pelan, kayak mikir gimana caranya jawab pertanyaanku. Ini cuman hal kecil. Ngapain diceritain? Bukan cuman hal kecil, kataku pelan. Ini bagian dari siapa kamu. Alvaro langsung ngelihatin aku lama, kayak nggak nyangka aku bakal ngomong gitu. Ekspresinya kosong, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku merinding. Kayak ada beban besar di balik semua ketenangannya itu. Malam harinya, aku nggak bisa berhenti mikirin apa yang aku lihat tadi sore. Alvaro yang ngajarin Raka main bola tuh, beda banget sama Alvaro yang biasa aku lihat. Dia kayak punya dua sisi. Satu sisi dingin, tertutup, bahkan kadang kayak nggak peduli. Tapi sisi lainnya, hangat, peduli, bahkan mungkin lebih manusiawi daripada yang aku kira. Pas kita lagi makan malam bareng, lagi-lagi suasana hening banget, aku nyerahin diri buat ngomong soal tadi sore. Kenapa kamu nggak pernah ngomong soal Raka atau hal-hal kayak gitu? Dia tarik napas panjang, kayak mikir keras. Itu bukan sesuatu yang penting buat dibahas. Aku cuma ngisi waktu luang aja. Tapi kamu peduli sama dia, kataku. Nggak bisa nahan rasa penasaranku. Kenapa kamu nggak cerita soal hal-hal kayak gitu? Alvaro meletakin garpu sama pisaunya di meja. Wajahnya kelihatannya capek banget. Nadira, hidupku tuh kompleks. Ada banyak hal yang nggak bisa aku bagi sama orang lain. Bukan karena aku nggak mau, tapi karena kadang semuanya lebih baik disimpan sendiri. Aku manggut-manggut pelan, meskipun kata-katanya bikin aku makin penasaran. Tapi kamu nggak harus jalanin semua sendirian. Dia nyeret napas panjang, matanya nunduk ke piringnya. Aku udah terbiasa begitu. Aku diam bentar, mikirin kata-katanya. Ada sesuatu di balik semua ketenangannya itu. Mungkin ada masa lalu yang bikin dia jadi kayak gini. Atau mungkin ada sesuatu yang terkait sama Laras, adiknya yang dia sembunyiin itu. Setelah makan malam, aku nyerahin diri buat nyari tahu lebih banyak soal Alvaro. Aku buka laptop di kamarku, nyari informasi apa aja tentang dia. Tapi, yang aku dapat cuma artikel-artikel tentang bisnisnya di Singapura atau proyek-proyek teknologi yang dia kerjain. Nggak ada informasi pribadi yang bener-bener dalam. Semua artikel tuh cuma ngomongin kesuksesannya, tapi nggak ada yang ngasih tahu siapa dia sebenarnya. Akhirnya, aku memutuskan buat ngobrol langsung sama dia besok paginya. Aku tahu aku nggak bisa paksa dia ngasih tahu semua rahasia hidupnya, tapi aku pengen tahu lebih banyak tentang dia. Lagian, mungkin ini cara aku buat ngerti kenapa dia kayak gini. Kenapa dia nggak pernah cerita soal adiknya. Kenapa dia selalu terlihat dingin, dan kenapa dia kayak punya tembok tebal di sekitarnya. Selesai ngobrol sama diriku sendiri malam itu, aku nyerahin diri buat tidur. Tapi otakku nggak bisa berhenti mikirin Alvaro. Dia tuh kayak teka-teki besar yang belum terpecahkan. Setiap kali aku mikir udah dapet gambaran tentang dia, ada sesuatu yang baru muncul dan bikin aku tambah bingung. Aku tahu pernikahan ini cuma formalitas. Tapi semakin aku tahu tentang Alvaro, semakin aku ragu. Apa aku bisa tetap ngejalanin ini tanpa bener-bener mikirin dia? Atau apa aku mulai goyah? Yang pasti, satu hal udah jelas. Alvaro tuh nggak semudah yang aku kira. Dan ada sesuatu di balik semua ini yang mungkin bakal bikin aku nggak bisa mundur lagi. Pagi itu, suasana di rumah terasa berbeda. Ada ketegangan yang nggak biasa. Udara kayak lebih berat. Bahkan meskipun matahari udah bersinar cerah di luar. Aku bangun agak siang karena semalam aku nggak bisa tidur nyenyak. Otakku penuh sama pertanyaan-pertanyaan tentang Alvaro dan Laras. Apa yang sebenarnya terjadi sama mereka? Kenapa Alvaro nggak pernah mau ngomong soal adiknya? Semua itu bikin aku makin penasaran, tapi juga cemas. Pas turun ke bawah, aku nemuin Alvaro lagi duduk di meja makan, matanya nunduk ke secangkir kopi hitam yang udah dingin. Ekspresinya tegang banget, kayak dia habis ngeliat sesuatu yang bikin stres berat. Biasanya dia selalu tenang, dan nggak kelihatannya terganggu sama apapun. Tapi kali ini beda. Ada sesuatu yang salah. Ada apa? Tanyaku pelan, suaraku hati-hati. Aku nggak tahu apa yang lagi terjadi, tapi aku langsung ngerasa kalau ini serius. Alvaro ngelihatin aku bentar, matanya kosong kayak dia nggak bener-bener lihat aku. Laras,
Katanya pelan, suaranya kayak orang lagi mikir keras. Dia ada masalah. Jantungku langsung deg-degan keras. Masalah gimana? Dia kabur dari fasilitas, katanya cepat. Nada suaranya tambah tegang. Mereka baru nelpon tadi pagi. Katanya dia nggak pulang semalam dan nggak ada yang tahu dia di mana. Aku langsung bengong. Kabur? Dari fasilitas kesehatan. Itu artinya kondisinya pasti udah buruk banget sampai-sampai dia ngambil langkah kayak gitu. Tapi kenapa Alvaro kayak nggak bisa ngejelasin semuanya dengan lebih jelas? Kenapa kamu nggak cerita dari awal soal dia? Tanyaku, suaraku mulai tinggi karena kesel. Kalau aku tahu kondisinya kayak gini, mungkin aku bisa bantu apa? Potong. Alvaro cepat, suaranya keras banget. Dia langsung berdiri dari kursinya, matanya ngelempet mataku kayak dia lagi marah atau panik. Kamu nggak bakal ngerti, Nadira. Kamu nggak tahu apa-apa soal hidup aku atau keluarga aku. Aku mundur selangkah, rasanya kayak kena tampar. Kata-katanya menusuk banget, meskipun dia nggak ngomong dengan nada kasar. Aku nggak butuh ngerti semua hal tentang kamu. Balasku, suaraku juga mulai naik. Tapi kamu nggak bisa sembunyiin sesuatu. Kayak gini terus-menerus. Ini penting, Alvaro. Dia diam bentar, napasnya cepet-cepet kayak dia lagi capek banget. Akhirnya, dia duduk lagi, wajahnya kelihatannya lelah banget. Maaf, katanya pelan, suaranya kayak orang yang nyerah. Aku cuman nggak tahu gimana caranya ngomong soal ini. Aku tarik napas panjang, nyerahin diri buat tenang. Coba jelaskan perlahan-lahan. Aku pengen bantu, tapi aku nggak bisa kalau kamu nggak cerita apa-apa. Dia manggut-manggut pelan, kayak mikir keras. Setelah beberapa detik, dia akhirnya angkat bicara. Laras, dia mengidap gangguan mental parah setelah kecelakaan waktu kita kecil. Kecelakaan itu bikin dia trauma berat. Dia nggak bisa nyesuaiin diri sama dunia luar lagi. Jadi dia tinggal di fasilitas biar dia aman. Kecelakaan? Tanyaku pelan, penasaran banget. Apa yang terjadi? Alvaro menunduk lama, kayak ngumpulin keberanian buat ngomong. Itu salahku, katanya pelan, suaranya kayak bisikan. Aku yang nyebabin dia kayak gini. Aku langsung bengong. Salah dia? Gimana maksudnya? Aku mau nanya lebih lanjut, tapi dia langsung ngomong lagi sebelum aku sempat buka mulut. Aku nggak sengaja. Waktu kita kecil, aku ngajakin dia main di tempat yang nggak aman. Ada mobil yang ngebut, dan dia terserempet. Dia nggak mati, tapi dia nggak pernah sama lagi setelah itu. Dia nggak bisa ngomong normal, nggak bisa mikir jernih, bahkan kadang nggak bisa bedain mana kenyataan sama mimpi. Aku langsung duduk di kursi depannya. Otakku dipenuhi emosi, sedih, marah, tapi juga iba. Jadi, selama ini dia nunjukin sikap dinginnya bukan cuma karena dia orangnya tertutup, tapi karena dia ngerasa bersalah sama adiknya. Semua tekanan itu dia simpen sendiri tanpa ngomong sama siapapun. Tapi kenapa kamu nggak cerita soal ini dari awal? Tanyaku pelan, suaraku kayak orang yang lagi belajar sabar. Kenapa kamu sembunyiin semuanya? Karena aku malu. Jawabnya singkat, matanya masih nunduk. Aku ngerasa gagal sebagai kakak. Aku nggak bisa ngelindungin dia. Dan sekarang, dia hilang. Setelah percakapan itu, aku nggak bisa diam aja. Aku tahu ini bukan urusan aku sepenuhnya. Tapi aku nggak bisa ngebiarin Alvaro ngadepin semua ini sendirian. Mungkin ini cara aku buat ngerti dia lebih dalam. Atau mungkin ini cara aku buat bener-bener merasakan apa yang dia alami selama ini. Aku nyerahin diri buat bantu nyari Laras. Alvaro ngasih tahu aku lokasi fasilitas tempat Laras tinggal, jadi kami berdua langsung cabut ke sana. Fasilitas itu ada di pinggiran Jakarta, tempat yang sunyi banget dan kayak dunia lain dibanding hiruk-pikuk kota. Pas sampai, kami langsung disambut sama seorang dokter wanita yang kelihatannya udah tua banget. Namanya Dokter Indah. Kami udah nyari kemana-mana, tapi nggak nemuin jejak dia, kata Dokter Indah pelan, suaranya penuh rasa bersalah. Kondisi mentalnya lagi buruk banget akhir-akhir ini. Dia sering ngelamun, kadang ngomong sendiri, bahkan kadang ngelawan staf di sini. Aku langsung merinding dengar penjelasan itu.
Gimana rasanya punya adik yang kayak gini? Gimana rasanya ngerasa bersalah atas semua yang terjadi? Kita harus nyari dia, kata Alvaro tegas. Suaranya kayak orang yang udah ngelewatin batas stres. Dia nggak bisa jalan-jalan sendirian di luar. Dia butuh bantuan. Dokter Indah manggut-manggut pelan. Kami udah hubungin polisi, tapi belum ada kabar. Kalian bisa ikut nyari, tapi hati-hati. Dia mungkin nggak inget siapa kalian. Aku lihat Alvaro, ekspresinya tegang banget. Dia langsung cabut keluar tanpa bilang apa-apa. Jadi aku nyerahin diri buat ngikutin dia. Kami mulai nyari di sekitar fasilitas, tapi nggak nemuin apa-apa. Suasananya makin tegang karena jam terus berlalu dan nggak ada kabar apa-apa soal Laras. Pas maghrib, aku udah capek banget fisik sama mental. Aku lihat Alvaro duduk di tepi jalan, matanya kosong kayak dia udah nyerah. Aku duduk di sebelahnya, nggak tahu harus ngomong apa. Kita bakal nemuin dia, kataku pelan. Suaraku kayak orang yang lagi nyerahin diri buat yakin. Kita cuma butuh waktu. Alvaro manggut-manggut pelan, tapi matanya masih kosong. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakuin. Katanya pelan, suaranya kayak orang yang udah kehabisan harapan. Aku nyerahin diri buat naruh tangan di pundaknya. Meskipun aku tahu itu nggak bakal ngubah apa-apa. Kita bakal nemuin dia. Bareng-bareng. Malam, itu, aku mikir keras soal semuanya. Tentang Alvaro, tentang Laras, tentang semua rahasia yang dia sembunyiin selama ini. Semua ini bikin aku makin ragu sama prinsipku sendiri bahwa cinta nggak bisa dipaksakan. Tapi, apa yang aku rasain sekarang ini? Apakah ini cinta? Atau cuman empati? Yang pasti, satu hal udah jelas. Pernikahan ini nggak semudah yang aku bayangin. Ada banyak hal yang nggak aku tahu. Dan mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang mungkin bakal bikin aku nggak bisa mundur lagi. Malam itu, aku sama Alvaro balik ke rumah dengan tangan kosong. Kami udah nyerahin semua usaha buat nyari Laras, tapi nggak ada hasil apa-apa. Aku lihat Alvaro kayak orang yang kehabisan tenaga, matanya merah, wajahnya pucat, dan dia hampir nggak ngomong apa-apa selama perjalanan pulang. Rasanya kayak ada beban besar di pundaknya yang makin hari makin berat. Pas sampai di rumah, suasana makin canggung banget. Alvaro langsung masuk ke kamarnya tanpa bilang apa-apa, sementara aku duduk di sofa di ruang tamu, mikirin semuanya. Otakku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ini semua terjadi? Apa aku bisa benar-benar bantu Alvaro? Atau malah, ini cuman bikin aku tambah terjebak dalam situasi yang nggak aku inginkan. Tapi, ada satu hal yang pasti. Aku nggak bisa ninggalin dia sendirian kayak gini. Bukan karena aku ngerasa punya kewajiban atau apapun, tapi karena, entah kenapa, aku mulai merasain sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang nggak bisa aku jelasin pakai kata-kata. Besok paginya, aku bangun agak siang. Pas turun ke bawah, aku nemuin Alvaro lagi duduk di meja makan. Matanya nunduk ke secangkir kopi yang udah dingin lagi. Dia kelihatannya nggak tidur semalam. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan ekspresinya kelihatannya lebih tegang daripada kemarin. Kamu nggak tidur? Tanyaku pelan, suaraku hati-hati. Dia manggut-manggut pelan, matanya masih nunduk. Aku nggak bisa tidur, katanya singkat. Suaranya kayak orang yang udah lelah banget. Aku mikirin Laras. Aku tarik napas panjang, nyerahin diri buat duduk di depannya. Kita bakal nemuin dia, Alvaro. Kita cuma butuh waktu. Tapi apa aku bisa percaya sama itu? Tanyanya pelan, suaranya kayak orang yang udah kehilangan harapan. Aku udah gagal sebagai kakak. Aku nggak bisa ngelindungin dia, dan sekarang dia hilang. Aku diam bentar, mikir keras caranya ngasih semangat ke dia. Tapi kata-kata nggak cukup buat ngubah semuanya. Jadi, aku cuma bisa bilang, kamu nggak gagal, Alvaro. Kamu udah lakuin yang terbaik buat dia. Ini bukan salah kamu. Dia ngelihatin aku lama. Kayak nggak nyangka aku bakal ngomong gitu. Ekspresinya kosong, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku merinding. Kayak ada beban besar di balik semua ketenangannya itu. Aku cuman nggak tahu lagi gimana caranya ngadepin semuanya, katanya pelan. Suaranya kayak orang yang udah nyerah.
Aku nggak bisa jalanin ini sendirian. Aku nyerahin diri buat naruh tangan di pundaknya, meskipun aku tahu itu nggak bakal ngubah apa-apa. Kamu nggak sendirian. Aku di sini. Alvaro diam bentar, kayak mikir keras soal apa yang harus dia omongin. Akhirnya, dia angkat bicara. Kenapa kamu mau bantu aku? Kamu nggak punya kewajiban apa-apa buat ini. Aku manggut-manggut pelan, mikir keras soal jawaban yang tepat. Aku nggak tahu kenapa, kataku akhirnya. Suaraku pelan banget. Tapi aku nggak bisa ninggalin kamu kayak gini. Mungkin karena kita udah nikah, meskipun cuma formalitas. Atau mungkin karena aku pengen bener-bener ngerti siapa kamu. Dia nyeret napas panjang, matanya nunduk ke cangkir kopinya. Aku nggak layak dibantu, Nadira. Itu bukan keputusanmu. Balasku cepat, suaraku lebih tegas daripada biasanya. Ini tentang gimana rasanya punya seseorang yang peduli sama kamu. Kamu nggak harus ngelewatin ini semua sendirian. Alvaro diam bentar, kayak mikir keras soal kata-kataku. Akhirnya, dia angkat bahu kayak nyerahin diri. Terima kasih, katanya pelan, suaranya kayak bisikan. Setelah itu, suasana di rumah mulai agak lebih ringan. Aku sama Alvaro nyerahin diri buat nyari Laras lagi. Kami mulai nyari di tempat-tempat yang mungkin dia datengin. Taman-taman umum, jalanan sepi, bahkan daerah pinggiran Jakarta yang jarang dikunjungi orang. Tapi tetap aja, nggak ada jejak apa-apa soal dia. Pas malam ketiga pencarian kami, aku udah capek banget fisik sama mental. Aku lihat Alvaro juga kayak udah nyerah. Dia duduk di tepi jalan, matanya kosong kayak dia udah kehilangan segalanya. Aku duduk di sebelahnya, nggak tahu harus ngomong apa. Kita bakal nemuin dia, kataku pelan. Suaraku kayak orang yang lagi nyerahin diri buat yakin. Kita cuma butuh waktu. Tapi apa aku bisa percaya sama itu? Tanyanya pelan, suaranya kayak orang yang udah kehilangan harapan. Aku udah gagal sebagai kakak. Aku nggak bisa ngelindungin dia, dan sekarang dia hilang. Aku diam bentar, mikir keras caranya ngasih semangat ke dia. Tapi kata-kata nggak cukup buat ngubah semuanya. Jadi, aku cuma bisa bilang, kamu nggak gagal, Alvaro. Kamu udah lakuin yang terbaik buat dia. Ini bukan salah kamu. Dia ngelihatin aku lama. Kayak nggak nyangka aku bakal ngomong gitu. Ekspresinya kosong, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku merinding. Kayak ada beban besar di balik semua ketenangannya itu. Aku cuman gak tahu lagi gimana caranya ngadepin semuanya, katanya pelan. Suaranya kayak orang yang udah nyerah. Aku gak bisa jalanin ini sendirian. Aku nyerahin diri buat naruh tangan di pundaknya, meskipun aku tahu itu gak bakal ngubah apa-apa. Kamu gak sendirian. Aku di sini. Alvaro diam bentar, kayak mikir keras soal apa yang harus dia omongin. Akhirnya, dia angkat bicara. Kenapa kamu mau bantu aku? Kamu nggak punya kewajiban apa-apa buat ini. Aku manggut-manggut pelan, mikir keras soal jawaban yang tepat. Aku nggak tahu kenapa, kataku akhirnya. Suaraku pelan banget. Tapi aku nggak bisa ninggalin kamu kayak gini. Mungkin karena kita udah nikah, meskipun cuma formalitas. Atau mungkin karena aku pengen bener-bener ngerti siapa kamu. Dia nyeret napas panjang, matanya nunduk ke cangkir kopinya. Aku nggak layak dibantu, Nadira. Itu bukan keputusanmu. Balasku cepat, suaraku lebih tegas daripada biasanya. Ini tentang gimana rasanya punya seseorang yang peduli sama kamu. Kamu nggak harus ngelewatin ini semua sendirian. Alvaro diam bentar, kayak mikir keras soal kata-kataku. Akhirnya, dia angkat bahu kayak nyerahin diri. Terima kasih, katanya pelan, suaranya kayak bisikan. Setelah itu, suasana di rumah mulai agak lebih ringan. Aku sama Alvaro nyerahin diri buat nyari Laras lagi. Kami mulai nyari di tempat-tempat yang mungkin dia datengin. Taman-taman umum, jalanan sepi, bahkan daerah pinggiran Jakarta yang jarang dikunjungi orang. Tapi tetap aja, nggak ada jejak apa-apa soal dia. Pas malam ketiga pencarian kami, aku udah capek banget fisik sama mental. Aku lihat Alvaro juga kayak udah nyerah.
Dia duduk di tepi jalan, matanya kosong kayak dia udah kehilangan segalanya. Aku duduk di sebelahnya, nggak tahu harus ngomong apa. Kita bakal nemuin dia, kataku pelan. Suaraku kayak orang yang lagi nyerahin diri buat yakin. Kita cuma butuh waktu. Tapi apa aku bisa percaya sama itu? Tanyanya pelan, suaranya kayak orang yang udah kehilangan harapan. Aku udah gagal sebagai kakak. Aku nggak bisa ngelindungin dia dan sekarang dia hilang. Aku diam bentar, mikir keras caranya ngasih semangat ke dia. Tapi kata-kata nggak cukup buat ngubah semuanya. Jadi, aku cuma bisa bilang, kamu nggak gagal, Alvaro. Kamu udah lakuin yang terbaik buat dia. Ini bukan salah kamu. Dia ngeliatin aku lama, kayak nggak nyangka aku bakal ngomong gitu. Ekspresinya kosong, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku merinding. Kayak ada beban besar di balik semua ketenangannya itu. Aku cuman nggak tahu lagi gimana caranya ngadepin semuanya, katanya pelan. Suaranya kayak orang yang udah nyerah. Aku nggak bisa jalanin ini sendirian. Aku nyerahin diri buat naruh tangan di pundaknya, meskipun aku tahu itu nggak bakal ngubah apa-apa. Kamu nggak sendirian. Aku di sini. Alvaro diam bentar, kayak mikir keras soal apa yang harus dia omongin. Akhirnya, dia angkat bicara. Kenapa kamu mau bantu aku? Kamu nggak punya kewajiban apa-apa buat ini. Aku manggut-manggut pelan, mikir keras soal jawaban yang tepat. Aku nggak tahu kenapa, kataku akhirnya. Suaraku pelan banget. Tapi aku nggak bisa ninggalin kamu kayak gini. Mungkin karena kita udah nikah, meskipun cuma formalitas. Atau mungkin karena aku pengen bener-bener ngerti siapa kamu. Dia nyeret napas panjang, matanya nunduk ke cangkir kopinya. Aku nggak layak dibantu, Nadira. Itu bukan keputusanmu. Balasku cepat. Suaraku lebih tegas daripada biasanya. Ini tentang gimana rasanya punya seseorang yang peduli sama kamu. Kamu nggak harus ngelewatin ini semua sendirian. Alvaro diam bentar, kayak mikir keras soal kata-kataku. Akhirnya, dia angkat bahu kayak nyerahin diri. Terima kasih, katanya pelan, suaranya kayak bisikan. Setelah itu, suasana di rumah mulai agak lebih ringan. Aku sama Alvaro nyerahin diri buat nyari Laras lagi. Kami mulai nyari di tempat-tempat yang mungkin dia datengin. Taman-taman umum, jalanan sepi, bahkan daerah pinggiran Jakarta yang jarang dikunjungi orang. Tapi tetap aja, nggak ada jejak apa-apa soal dia. Pas malam ketiga pencarian kami, aku udah capek banget fisik sama mental. Aku lihat Alvaro juga kayak udah nyerah. Dia duduk di tepi jalan, matanya kosong kayak dia udah kehilangan segalanya. Aku duduk di sebelahnya, nggak tahu harus ngomong apa. Kita bakal nemuin dia, kataku pelan. Suaraku kayak orang yang lagi nyerahin diri buat yakin. Kita cuma butuh waktu. Tapi apa aku bisa percaya sama itu? Tanyanya pelan, suaranya kayak orang yang udah kehilangan harapan. Aku udah gagal sebagai kakak. Aku nggak bisa ngelindungin dia, dan sekarang dia hilang. Aku diam bentar, mikir keras caranya ngasih semangat ke dia. Tapi kata-kata nggak cukup buat ngubah semuanya. Jadi aku cuman bisa bilang, kamu nggak gagal, Alvaro. Kamu udah lakuin yang terbaik buat dia. Ini bukan salah kamu. Dia ngeliatin aku lama, kayak nggak nyangka aku bakal ngomong gitu. Ekspresinya kosong, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku merinding. Kayak ada beban besar di balik semua ketenangannya itu. Aku cuman nggak tahu lagi gimana caranya ngadepin semuanya, katanya pelan. Suaranya kayak orang yang udah nyerah. Aku nggak bisa jalanin ini sendirian. Setelah percakapan malam itu, hubungan aku sama Alvaro mulai berubah. Perlahan tapi pasti. Ada sesuatu yang nggak terucap di antara kami. Kayak ada benang tipis yang perlahan mulai ditarik buat menyambungkan dua orang yang tadinya asing satu sama lain. Aku masih bingung banget sama semua yang udah dia omongin soal janji keluarga dan trauma masa lalu aku yang katanya mirip sama Laras. Tapi, entah kenapa, aku nggak bisa ninggalin dia kayak gini. Pas pagi-pagi keesokan harinya, aku bangun
Agak siang karena semalam aku mikir keras sampai nggak bisa tidur. Pas turun ke bawah, aku nemuin Alvaro lagi nyiapin sarapan di dapur. Dia pakai celemek, wajahnya kelihatannya lebih rileks daripada biasanya. Ini pertama kalinya aku lihat dia masak atau ngelakuin hal-hal kayak gini. Biasanya, pembantu yang nanganin, semuanya. Kamu masak? Tanyaku pelan, suaraku kayak orang yang lagi hati-hati. Dia ngelihatin aku bentar, lalu manggut-manggut pelan. Iya. Kamu suka telur orak-arik? Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku masih campur aduk. Aku suka. Alvaro langsung lanjut masak, tapi kali ini suasana nggak canggung. Aku duduk di meja makan, ngeliatin dia kerja. Kayaknya dia emang serius pengen bikin sarapan buat kita berdua. Ada sesuatu di cara dia ngelakuin semuanya yang bikin aku merinding. Dia kayak orang yang lagi nyerahin diri buat jadi lebih baik. Kenapa kamu nggak cerita soal janji keluarga itu dari awal? Tanyaku lagi, suaraku pelan banget. Aku tahu ini udah dibahas kemarin, tapi aku masih pengen jawaban yang lebih jelas. Alvaro tarik napas panjang, matanya masih fokus ke wajan di depannya. Karena aku takut kamu bakal kabur, katanya singkat, suaranya kayak orang yang lagi mikir, keras. Aku tahu kamu keras kepala, Nadira. Kamu pasti nggak bakal nerima semua ini kalau tahu dari awal. Aku manggut-manggut pelan, meskipun kata-katanya bikin aku makin bingung. Tapi kenapa kamu yakin aku bisa bantu Laras? Kenapa aku? Dia angkat bahu, kayak mikir gimana caranya jawab pertanyaanku. Karena kamu kuat, katanya akhirnya. Suaranya lebih mantap daripada biasanya. Kamu pernah lewatin trauma besar, dan kamu berhasil bangkit. Aku yakin kamu bisa ngerti apa yang Laras rasain sekarang. Aku diam bentar, mikir keras soal kata-katanya. Iya, aku emang pernah trauma parah pas kecil, dan butuh waktu lama buat aku bisa move on. Tapi, apakah aku benar-benar siap ngadepin seseorang yang alamin hal yang sama kayak aku dulu? Apakah aku bisa benar-benar bantu Laras? Aku nggak tahu apa aku bisa bantu dia, kataku pelan, suaraku kayak orang yang lagi ragu. Aku bahkan masih belajar ngadepin trauma aku sendiri. Alvaro nyeret napas panjang, lalu naruh piring berisi telur orak-arik di depan aku. Kamu nggak harus sempurna, katanya pelan. Matanya ngelempet mataku bentar. Kamu cuman harus ada di sana. Aku manggut-manggut pelan meskipun otakku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Mungkin dia bener. Mungkin aku nggak harus jadi orang yang sempurna buat bantu orang lain. Mungkin aku cuma butuh ada di sana kayak dia yang selalu ada buat Laras. Setelah sarapan, aku sama Alvaro nyerahin diri buat nyari Laras lagi. Kali ini, kami nyerahin informasi dari fasilitas tempat Laras tinggal. Salah satu staf di sana bilang kalau mereka nemuin jejak kecil di daerah pinggiran Jakarta, di sebuah taman umum yang jarang dikunjungi orang. Aku sama Alvaro langsung cabut ke sana, meskipun hatiku deg-degan keras. Pas sampai di taman itu, suasana kayaknya sunyi banget. Gak ada orang lain di situ selain beberapa burung yang lagi terbang di atas pohon. Aku lihat Alvaro langsung nyerahin diri buat nyari di sekitar kolam kecil di tengah taman. Matanya kayak lagi mencari sesuatu yang penting banget. Nadira. Tiba-tiba ada suara pelan dari arah pepohonan. Aku langsung bengong. Suara itu, Laras? Aku langsung lari ke arah suara itu. Alvaro juga ikutin di belakang aku. Pas aku sampai di balik pohon besar, aku nemuin Laras duduk di tanah, matanya kosong tapi senyumnya manis banget. Dia kayak nggak sadar kalau dia lagi hilang atau kenapa-kenapa. Laras, kata Alvaro pelan. Suaranya kayak orang yang lagi nahan, tangis. Dia langsung jongkok di depan Laras, matanya ngelempet mata Laras kayak dia lagi mikir keras. Kakak, kata Laras pelan. Suaranya kayak anak kecil. Dia nyentuh pundak Alvaro pelan, kayak nggak tahu kalau dia udah bikin Alvaro panik berhari-hari. Aku diam di belakang mereka, ngeliatin mereka berdua. Ada sesuatu di momen itu yang bikin aku merinding. Alvaro kayak nggak peduli sama apapun selain Laras. Dia peluk Laras erat-erat, kayak dia nggak mau ninggalin adiknya lagi. Laras, kamu nggak boleh kabur lagi, kata Alvaro pelan. Suaranya kayak orang yang lagi nasihatin anak kecil. Kamu harus tetap di fasilitas biar aman. Laras manggut-manggut pelan, tapi matanya masih kosong. Maaf, Kak. Aku cuma pengen main. Aku langsung merinding dengar kata-kata itu.
Dia kayak nggak sadar kalau dunianya udah beda sama orang-orang di sekitarnya. Tapi Alvaro, dia sabar banget ngadepin adiknya. Setelah itu, kami bawa Laras balik ke fasilitas. Di jalan pulang, suasana di mobil makin canggung. Laras duduk di tengah, matanya nunduk kayak dia lagi mikir keras. Aku lihat Alvaro pegang tangan Laras pelan, kayak dia lagi nyerahin diri buat kasih tahu adiknya kalau dia nggak sendirian. Pas sampai di fasilitas, Dokter Indah langsung nyerahin diri buat ngecek kondisi Laras. Aku sama Alvaro duduk di ruang tunggu, ngeliatin semuanya dari jauh. Aku lihat Alvaro kelihatannya capek banget, tapi ada sesuatu di ekspresinya yang beda. Dia kayak lega, meskipun masalahnya belum selesai. "Terima kasih," kata Alvaro pelan. Suaranya kayak orang yang lagi nyerahin diri. "Aku nggak bakal bisa ngadepin ini sendirian." Aku nyerahin diri buat naruh tangan di pundaknya, meskipun aku tahu itu nggak bakal ngubah apa-apa. "Kamu nggak sendirian," kataku pelan, suaraku kayak orang yang lagi nyerahin diri buat yakin. "Aku di sini." Alvaro ngeliatin aku lama, kayak nggak nyangka aku bakal ngomong gitu. Ekspresinya kosong, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku merinding. Kayak ada beban besar yang akhirnya mulai terangkat. Setelah itu, suasana di rumah mulai berubah. Aku sama Alvaro mulai lebih terbuka satu sama lain. Kami ngobrol lebih sering tentang hal-hal yang tadinya nggak pernah dibahas. Tentang trauma masa laluku, tentang tekanan yang Alvaro rasain sebagai kakak, tentang janji keluarga yang bikin kami disatukan. Ada sesuatu yang baru mulai tumbuh di antara kami. Sesuatu yang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Mungkin ini cinta, atau mungkin cuma rasa saling pengertian. Yang pasti, satu hal udah jelas. Pernikahan ini nggak cuma formalitas. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dan mungkin cinta nggak bisa dipaksakan. Tapi kadang dia datang ketika kita paling nggak nyangka. Beberapa hari setelah kami nemuin Laras, suasana di rumah mulai berubah. Perlahan tapi pasti. Aku sama Alvaro kayak lagi belajar ngerti satu sama lain lebih dalam. Ada sesuatu yang baru mulai tumbuh di antara kami, meskipun aku masih ragu buat kasih nama apa buat perasaan itu. Cinta? Belum tentu. Tapi ada rasa saling pengertian yang sebelumnya nggak pernah aku rasain. Pas malam-malam, aku sering duduk di teras belakang villa bareng Alvaro. Kami ngobrol soal banyak hal, tentang masa lalu kami, tentang keluarga, bahkan tentang trauma-trauma yang selama ini kita simpen sendiri. Aku ceritain ke dia soal kecelakaan waktu kecil aku, tentang gimana aku takut banget naik mobil sampai akhirnya aku bisa move on pelan-pelan. Dia juga cerita soal tekanan yang dia rasain sebagai kakak, tentang rasa bersalahnya ke Laras yang udah dia bawa bertahun-tahun. "Kamu tahu," katanya pelan suatu malam, matanya nunduk ke secangkir kopi hangat di tangannya. "Aku selalu ngerasa gagal sebagai kakak." Aku tarik napas panjang, nyerahin diri buat mikir gimana caranya jawab. "Kamu nggak gagal," kataku pelan, suaraku kayak orang yang lagi nyerahin diri buat yakin. "Kamu udah lakuin yang terbaik buat Laras. Kadang-kadang, kita cuman manusia biasa yang nggak bisa kontrol segalanya." Alvaro diam bentar, kayak mikir keras soal kata-kataku. Akhirnya, dia angkat bicara. Tapi aku nggak bisa ngelindungin dia dari kecelakaan itu. Aku ngajakin dia main di tempat yang nggak aman, dan lihat apa yang terjadi. Aku nyerahin diri buat naruh tangan di pundaknya. Meskipun aku tahu itu nggak bakal ngubah apa-apa. "Itu bukan salah kamu," kataku pelan. Suaraku lebih tegas daripada biasanya. "Kamu nggak bisa nyalahin diri sendiri terus-menerus. Yang penting sekarang adalah kamu nggak ninggalin dia kayak gini." Dia manggut-manggut pelan, matanya masih nunduk. "Aku cuman pengen dia sembuh," katanya pelan. Suaranya kayak orang yang lagi mikir keras. "Aku pengen dia bisa hidup normal lagi." Aku diam bentar, mikir keras soal kata-katanya. Mungkin gak ada definisi normal yang benar-benar sempurna. Kataku pelan, suaraku kayak orang yang lagi nyerahin diri buat sabar. Yang penting, dia merasa dicintai sama orang-orang di sekitarnya. Kamu udah kasih itu ke dia. Alvaro nyeret napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih," katanya pelan, suaranya kayak bisikan. "Aku nggak tahu gimana jadinya kalau kamu nggak ada di sini." Aku tersenyum tipis balik, meskipun hatiku masih campur aduk.
Kita sama-sama lagi belajar, kataku pelan, suaraku kayak orang yang lagi nyerahin diri buat yakin. Aku juga nggak tahu gimana jadinya kalau aku nggak kenal kamu. Setelah percakapan itu, hubungan aku sama Alvaro makin deket. Kami mulai ngelakuin hal-hal kecil bareng, masak bareng, ngejalanin rutinitas harian bareng, bahkan kadang-kadang ngajarin Raka main bola bareng. Ada sesuatu yang aneh tapi nyaman di semua itu. Aku mulai merasain kalau mungkin aku udah mulai goyang sama prinsipku sendiri, bahwa cinta nggak bisa dipaksakan. Pas malam-malam, aku sering mikir keras soal semua yang udah terjadi. Tentang janji keluarga, tentang trauma masa lalu aku yang mirip sama Laras, tentang Alvaro, yang ternyata punya sisi lembut yang nggak pernah aku sangka-sangka. Semua ini bikin aku makin ragu sama rencana awalku buat cabut pas setahun pernikahan ini habis. Apa aku bener-bener siap ninggalin semua ini? Gumamku pelan suatu malam pas lagi duduk di tepi jendela kamarku. Otakku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Apa aku bisa bener-bener ninggalin Alvaro? Apa aku bisa ninggalin Laras? Atau apa aku mulai ngerasa kalau ini tuh lebih dari sekadar formalitas? Besok paginya, aku nyerahin diri buat ngomong sama mama. Aku nelpon dia pas sarapan, suaraku kayak orang yang lagi bingung banget. Mama, aku mulai ragu, kataku langsung. Suaraku tinggi banget. Mama diam bentar di seberang telepon, kayak mikir, gimana caranya jelasin semuanya. Ragu soal apa, sayang? Soal pernikahan ini, kataku pelan. Suaraku kayak orang yang lagi marah tapi juga sedih. Aku nggak tahu apa aku bisa ninggalin Alvaro sama Laras pas setahun abis. Mama tarik napas panjang, kayak ngumpulin keberanian buat ngomong. Nadira, janji keluarga itu dibuat buat situasi darurat, katanya pelan. Tapi yang lebih penting adalah perasaan kamu. Kamu nggak bisa paksain diri buat ninggalin sesuatu kalau kamu udah mulai ngerasain sesuatu yang beda. Aku manggut-manggut. Pelan, meskipun mama nggak bisa lihat aku. Tapi apa aku bener-bener siap buat ngejalanin ini lebih lama? Aku nggak tahu apa aku bisa. Kamu cuma butuh waktu, kata mama pelan. Suaranya kayak orang yang lagi nyerahin diri buat sabar. Jangan buru-buru ngambil keputusan. Nikmatin aja prosesnya. Aku diam bentar, mikir keras soal kata-kata mama. Iya, mungkin aku emang butuh waktu. Mungkin aku nggak harus buru-buru ngambil keputusan. Setelah telepon sama mama, aku mulai mikir ulang soal semua hal yang udah terjadi. Tentang Alvaro, tentang Laras, tentang janji keluarga itu. Semuanya bikin aku makin ragu sama prinsipku sendiri bahwa cinta nggak bisa dipaksakan. Tapi, entah kenapa, aku mulai merasain kalau mungkin cinta nggak selalu datang kayak yang kita bayangin. Pas malam itu, aku ngelihat Alvaro lagi duduk di teras belakang villa, matanya nunduk ke secangkir teh hangat. Aku nyerahin diri buat duduk di sebelahnya, meskipun hatiku masih campur aduk. Kenapa kamu nggak cerita soal janji itu dari awal? Tanyaku pelan, suaraku kayak orang yang lagi nyerahin diri buat sabar. Dia tarik napas panjang, matanya nunduk ke cangkirnya. Karena aku takut, katanya pelan. Aku takut kamu bakal ninggalin aku. Aku diam bentar, mikir keras soal apa yang harus aku omongin. Akhirnya, aku angkat bicara. Aku nggak tahu apa yang bakal aku lakuin sekarang, kataku pelan. Suaraku kayak orang yang lagi bingung. Tapi aku nggak bisa ninggalin kamu kayak gini. Kamu butuh bantuan, Alvaro. Dan mungkin aku juga butuh kamu. Alvaro ngeliatin aku lama, kayak nggak nyangka aku bakal ngomong gitu. Ekspresinya kosong, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku merinding. Kayak ada beban besar yang akhirnya mulai terangkat. Terima kasih, katanya pelan, suaranya kayak bisikan. Aku nggak layak dibantu, tapi terima kasih. Aku nyerahin diri buat naruh tangan di pundaknya. Meskipun aku tahu itu nggak bakal ngubah apa-apa. Kita bakal nemuin cara, kataku pelan. Suaraku kayak orang yang lagi nyerahin diri buat yakin. Bareng-bareng, setelah itu suasana di rumah mulai agak lebih ringan. Aku sama Alvaro nyerahin diri buat fokus benerin hubungan kita. Bukan cuma sebagai suami istri, tapi juga sebagai dua orang yang lagi belajar ngerti satu sama lain. Ada sesuatu yang baru mulai tumbuh di antara kami.
sesuatu yang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Mungkin ini cinta, atau mungkin cuma rasa saling pengertian. Yang pasti, satu hal udah jelas. Pernikahan ini nggak cuma formalitas. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dan mungkin cinta nggak bisa dipaksakan. Tapi kadang dia datang ketika kita paling enggak nyangka. Setahun udah lewat. Hari demi hari berlalu, kayak air yang ngalir pelan tapi pasti. Aku sama Alvaro nggak pernah ngebahas soal batas waktu 1 tahun itu lagi. Kami cuma fokus jalanin semuanya pelan-pelan. Kayak orang yang lagi belajar naik sepeda tanpa roda bantu. Awalnya goyang, tapi lama-lama mulai stabil. Pas malam terakhir di villa, aku duduk di teras belakang sama Alvaro. Langit malam itu bersih banget. Bintang-bintangnya kelihatannya lebih terang daripada biasanya. Aku lihat Alvaro nyeret napas panjang, matanya nunduk ke cangkir teh hangat di tangannya. Ada sesuatu di ekspresinya yang bikin aku penasaran. Kenapa? Tanyaku pelan, suaraku kayak orang yang lagi hati-hati. Dia diam bentar, kayak mikir keras soal apa yang mau dia omongin. Akhirnya, dia angkat bicara. Kamu tahu, aku selalu mikir kalau setahun itu bakal cukup buat kita. Aku manggut-manggut pelan, meskipun hatiku deg-degan keras. Aku juga mikir gitu awalnya. Tapi, aku nggak yakin lagi. Katanya pelan, suaranya kayak orang yang lagi mikir keras. Aku nggak pengen ini cuman sampai setahun. Aku langsung bengong. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Aku nggak tahu gimana rasanya ninggalin kamu. Lanjutnya cepat, suaranya tambah tegang. Aku nggak tahu gimana rasanya kalau kamu nggak ada di sini lagi. Aku diam bentar, otakku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Apakah aku siap buat lanjutin ini? Apakah aku siap buat tetap tinggal bareng dia? Atau, apakah aku udah mulai ngerasa kalau ini tuh lebih dari sekadar formalitas? Aku juga nggak tahu, kataku pelan. Suaraku kayak orang yang lagi bingung banget. Aku masih belajar ngerti semua. Ini. Alvaro nyeret napas panjang, lalu naruh tangannya di atas tanganku. Rasanya aneh tapi nyaman. Ada kehangatan yang nggak pernah aku rasain sebelumnya. Kita nggak harus buru-buru ngambil keputusan, katanya pelan. Suaranya kayak orang yang lagi nyerahin diri buat sabar. Yang penting, kita saling ngerti. Aku manggut-manggut pelan, meskipun hatiku campur aduk. Iya, mungkin kita emang butuh waktu. Mungkin aku nggak harus buru-buru ngambil keputusan. Besok paginya, aku nyerahin diri buat datang ke fasilitas tempat Laras tinggal. Kami janjian buat main bareng di halaman depan. Pas sampai di sana, aku lihat Laras duduk di kursi roda. Matanya kosong tapi senyumnya manis banget. Dia kayak nggak sadar kalau dunianya udah beda sama orang-orang di sekitarnya. Nadira, katanya pelan, suaranya kayak anak kecil. Dia nyentuh tanganku pelan, kayak nggak tahu kalau aku udah jadi bagian dari hidupnya. Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku merinding. Halo Laras, aku kemarin-kemarin kangen kamu. Laras manggut-manggut pelan, matanya masih kosong. Tapi ada sesuatu di momen itu yang bikin aku merinding. Dia mungkin nggak sepenuhnya sadar, tapi dia bisa ngerasain kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Dan mungkin aku bisa jadi salah satu orang yang ngasih itu ke dia. Setelah itu, aku sama Alvaro mulai lebih sering datang ke fasilitas buat temenin Laras. Kadang kami bawa dia jalan-jalan di taman dekat fasilitas, kadang cuman ngobrol ringan di halaman depan. Aku lihat Alvaro kayak orang yang lega banget pas nemuin cara buat bantu adiknya. Dia sabar banget ngadepin Laras, meskipun kadang-kadang Laras ngelakuin hal-hal yang nggak terduga. Laras mulai membaik, kata Alvaro suatu sore pas kita lagi duduk di taman dekat fasilitas. Matanya nunduk ke tanah, tapi ada senyum tipis di wajahnya. Dia mulai lebih tenang. Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku campur aduk. Itu karena kamu ada di sini, kataku pelan. Suaraku kayak orang yang lagi nyerahin diri buat yakin. Dia ngerasa dicintai. Alvaro nyeret napas panjang, lalu ngelihatin aku lama. Terima kasih, katanya pelan, suaranya kayak bisikan. Aku nggak tahu gimana jadinya kalau kamu nggak ada di sini. Aku nyerahin diri buat naruh tangan di pundaknya, meskipun aku tahu itu nggak bakal ngubah apa-apa. Kita sama-sama lagi belajar,
kataku pelan. Suaraku kayak orang yang lagi nyerahin diri buat sabar. Bareng-bareng. Setelah itu, suasana di rumah mulai makin ringan. Aku sama Alvaro mulai lebih terbuka satu sama lain. Kami ngobrol lebih sering tentang hal-hal yang tadinya nggak pernah dibahas. Tentang trauma masa laluku, tentang tekanan yang Alvaro rasain sebagai kakak, tentang janji keluarga yang bikin kami disatukan. Ada sesuatu yang baru mulai tumbuh di antara kami, sesuatu yang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Mungkin ini cinta? Atau mungkin cuma rasa saling pengertian? Yang pasti, satu hal udah jelas. Pernikahan ini nggak cuma formalitas. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dan mungkin cinta nggak bisa dipaksakan, tapi kadang dia datang ketika kita paling nggak nyangka. Pas malam terakhir di villa, aku duduk di tepi jendela kamarku, mikir keras soal semua yang udah terjadi. Tentang janji keluarga, tentang trauma masa, lalu aku yang mirip sama Laras. Tentang Alvaro yang ternyata punya sisi lembut yang nggak pernah aku sangka-sangka. Semua ini bikin aku makin ragu sama rencana awalku buat cabut pas setahun pernikahan ini habis. Apa aku benar-benar siap ninggalin semua ini? Gumamku pelan suatu malam pas lagi duduk di tepi jendela kamarku. Otakku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Apa aku bisa benar-benar ninggalin Alvaro? Apa aku bisa ninggalin Laras? Atau apa aku mulai ngerasa kalau ini tuh lebih dari sekadar formalitas? Besok paginya, aku nyerahin diri buat ngomong sama Alvaro. Aku duduk di meja makan, matanya ngelempet, mataku kayak dia lagi mikir keras. Aku nggak tahu apa yang bakal aku lakuin sekarang. Kataku pelan, suaraku kayak orang yang lagi bingung. Tapi aku nggak bisa ninggalin kamu kayak gini. Kamu butuh bantuan, Alvaro. Dan mungkin aku juga butuh kamu. Alvaro ngelihatin. Aku lama, kayak nggak nyangka aku bakal ngomong gitu. Ekspresinya kosong, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku merinding. Kayak ada beban besar yang akhirnya mulai terangkat. Terima kasih, katanya pelan. Suaranya kayak bisikan. Aku nggak layak dibantu, tapi terima kasih. Aku nyerahin diri buat naruh tangan di pundaknya, meskipun aku tahu itu nggak bakal ngubah apa-apa. Kita bakal nemuin cara, kataku pelan. Suaraku kayak orang yang lagi nyerahin diri buat yakin. Bareng-bareng, akhirnya aku ngambil keputusan buat tetap tinggal bareng Alvaro. Bukan cuma karena aku merasa butuh dia, tapi juga karena aku ngelihat ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Ada harapan baru buat keluarga kita, untuk aku, untuk Alvaro, bahkan untuk Laras. Mungkin ini bukan cinta yang langsung dateng, kayak kilat, tapi mungkin ini cinta yang tumbuh pelan-pelan, kayak benih yang ditanam di tanah subur. Dan mungkin cinta nggak bisa dipaksakan, tapi kadang dia datang ketika kita paling nggak nyangka. Dan itulah kisah Nadira dan Alvaro. Sebuah perjalanan dari pernikahan kontrak yang dingin hingga menemukan cinta, pengertian, dan makna keluarga yang sesungguhnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Nadira membuat keputusan yang tepat untuk tetap tinggal bersama Alvaro? Atau mungkin ada sisi lain dari cerita ini yang ingin kalian diskusikan? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan cerita penuh drama, romansa, dan rahasia seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Di video-video berikutnya, aku bakal bahas lebih banyak kisah menarik tentang cinta, keluarga, dan perjuangan hidup yang pastinya bakal bikin kalian makin penasaran. Oh ya, kalau kalian pengen tahu cerita Nadira lebih dalam, atau sekadar cari inspirasi tentang hubungan rumit lainnya, langsung aja klik video di sebelah atau scroll playlist di bawah. Ada banyak cerita seru yang udah aku siapin buat kalian. Terima kasih banget udah nonton sampai habis. Kehadiran kalian adalah semangat terbesar aku buat terus bikin konten-konten berkualitas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay tuned and take care.